Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal busyra wa anzala alaihil kitabal mustabina hudaw wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para guru, para pimpinan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi umur panjang, masih diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ajarannya sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini ada beberapa poin yang kita maksudkan. Yang pertama, kita penutupan majelis taklim Ahad malam Senin yang biasa kita lakukan bersama dengan guru-guru kita di Masjid Al-Khairatul Islam ini. Saya secara pribadi maupun sebagai guru mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya manakala ada kata-kata, ada ucapan, ada sikap yang kurang berkenan di hati Bapak dan saudara sekalian. Dan saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DKM yang telah membersamai kita semua dan kepada seluruh jamaah yang senantiasa hadir di setiap hari pengajian atau taklim kita ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari selama ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya penutupan ini sifatnya sementara karena di dalam fokus untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Untuk setelah Ramadan nanti mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk berkenan hadir di majelis taklim kita lagi. Yang kedua, kalau orang Betawi biasanya menjelang Ramadan itu ada namanya rowahannya. Rowahan, ruah, arwah. Dari bahasa Arab, kata Arab arwah. Kalau satu ruh, kalau jamak arwah. Ya. Biasanya ditandai rowahan itu ya dengan selamatan, sodakoh. Nah, selamatannya buat apa ya? Buat makan-makan. Ya, buat makan-makan para jamaah. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kita adalah untuk mengirim para arwah leluhur, para almarhum dan almarhumah. Ini sudah mentradisi di kita ya, di kita semua sudah mentradisi, bukan sesuatu hal yang aneh. Mudah-mudahan tradisi ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Depok boleh berubah menjadi kota besar nantinya, tetapi kebiasaan tradisi kita yang baik tetap kita jalanin. Salah satunya adalah bagaimana kita arwahan. Bahkan nanti pada hari tertentu Bapak dan Ibu sekalian mendatangi kuburan-kuburan atau makam orang tua kita. Mungkin ada bapak, ada ibu yang sudah mendahului kita, atau ada kakek, ada nenek, ada buyut dan lain sebagainya. Pokoknya keluarga kita yang sudah di alam barzakh.
Ini membuktikan bahwa sebenarnya orang yang hidup dan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal itu ada alaqah ruhiyah. Nah, selamat datang Pak Kiai Syabuddin Ahmad. Barakallah. Kita ada alaqah ruhiyah antara yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu karena ada jasadnya saja. Kita tidak bisa melihat bapak kita, ibu kita sekarang. Tapi pada dasarnya bal ahyaun inda rabbihim. Tetapi mereka itu sebenarnya masih hidup di sisi Tuhannya. Jadi arwah para orang tua kita itu masih hidup di hadapan Allah. Mati itu hanya perpindahan saja, perpindahan alam. Dari alam dunia ke alam baqo atau alam barzah. Jadi pindah alam saja. Tapi hakikatnya arwah itu masih ada. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kita senantiasa berdoa, kirim doa, kirim Fatihah, kita hadiah bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah almarhum atau almarhumah. Itu semuanya bermanfaat bagi mereka-mereka saudara kita atau keluarga kita tadi. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, malam ini secara kebetulan juga malam nisfu Sa'ban. Pas malam nisfu Sa'ban, malam ke-15. Di mana malam nisfu Sa'ban ini adalah juga termasuk malam istimewa. Malam yang istimewa itu memang ada beberapa, di antaranya ada malam Lailatul Qadar. Nanti di bulan Ramadan ya, di malam Lailatul Qadar biasanya Bapak Ibu di malam ganjil ya. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu malam ganjil, itu biasanya ditebak sebagai malam Lailatul Qadar. Dan itu biasanya Bapak Ibu semuanya bersedekah ya, bersedekah makanan dibawa ke masjid atau diberikan kepada jamaah yang berpuasa. Ya, wabil istimewa kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Kita kasih makan dan minum. Apa bentuk makanannya? Ya sesuai dengan tradisi kita. Karena ma'rufan itu, sesuatu yang ma'ruf itu, sesuatu yang baik itu yang sesuai dengan kondisinya. Bagi kita orang Betawi, jengkol itu luar biasa. Ya, luar biasa istimewanya. Jadi kalau misalnya kita selamatan pakai nasi uduk, pakai semur jengkol, itu istimewa, mantep dah. Apalagi ada petenya lagi juga. Ya, itu kan ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya regional, yang sifatnya lokal. Mungkin orang sini dengan orang Padang mungkin berbeda. Jadi ketika selamatan, ketika arwahan, ketika nisfu Sa'ban itu juga berbeda-beda. Itu sah-sah saja, tapi niatnya sama, ya, niatnya sama. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, bahwa di dalam malam nisfu Sa'ban tadi, sebagaimana kita katakan, bahwa malam yang istimewa ini, kenapa? Di antaranya adalah malam ijabatut doa, diijabahi atau dikabulkan doa-doa orang yang mau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kita diberi kesempatan oleh Allah suruh berdoa. Tinggal kita mau berdoa apa tidak. Ya, sebagai orang muslim yang baik, orang mukmin yang baik, kita mau berdoa. Bahkan kita suka berdoa. Kenapa? Karena kita merasa orang berdoa itu merasa ada pelindungnya. Merasa ada Allah yang punya kekuatan yang luar biasa di balik kekuatan kita yang kelihatan ini. Jadi ada kekuatan spiritual, kekuatan yang dari dimensi gaib ya, yang tidak terlihat. Jadi manusia ini ada punya kekuatan yang zahir, yang nyata. Seperti kita jalan tanpa tongkat, jalan masih bisa kencang, masih bisa lari. Itu kan kekuatan lahiriah. Tapi di samping itu ada kekuatan batiniah yang tidak bisa terlihat. Yaitu kemampuan kita bagaimana kita membangun rohani kita, membangun spiritual kita agar supaya kita kuat. Nah, apa diantaranya agar supaya spiritualitas kita kuat? Yaitu
Fama yuridillahu ayyatiyahu yasrah sadrahul Islam. Bahwa Allah itu akan memberi hidayah dengan cara melapangkan dadanya orang untuk menjalankan ajaran Islam. Nah, diantaranya bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan, bagaimana sekarang persiapan kita ini. Maka di bulan Sya'ban ini dinyatakan sebagai tathhirul qulub, yaitu membersihkan hati. Membersihkan hati diantaranya jangan sampai hati kita ini ada noda, ada rijsun, ada kotoran. Kotorannya hati apa? Misalnya dendam, ya, rasa iri, dengki, rasa nggak enak, ya, ngedumel sendirian. Nah, itu kan penyakit itu. Nah, untuk itu kita bersihkan, kita sucikan hati kita. Maka mengapa diantaranya kalau sekarang udah musim WA itu ya Pak ya, musim WA itu. Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, saya mohon maaf. Nah, mohon maaf yang masih hidup, kita saling memaafkan agar supaya hati kita lapang, hati kita fresh. Kalau hati kita fresh, enak kita menjalankan ibadah puasa nanti, ibadah Ramadan. Apakah puasanya, apa sholatnya, apa tadarusnya, baca Al-Qur'annya, itu kok gampang. Jadi yasrah sadrahul Islam itu artinya bahwa Allah memudahkan kita untuk menjalankan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu kita mulai dari sekarang. Bahkan seharusnya kita mulai dari bulan Rajab tadi. Ya, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu persiapan nanti untuk Ramadan yang dengnya itu. Jadi tujuan akhir adalah Ramadannya. Tapi kita ada persiapan, namanya prakondisi. Ya, kalau orang-orang biasanya ulang tahun ada praacara. Ya, biasanya ulang tahun Kota Depok misalnya, ada praacara sebelum hari puncak, hari ulang tahun Kota Depok, ada acara-acara namanya. Praacara, ada seminar, ada diskusi, ada penampilan kesenian dari warga Depok dan sebagainya sebelum hari H. Nah, kita juga begitu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah, yang sifatnya rohani di bulan Sya'ban kita jalankan dan kita dakwahkan. Salah satu contoh yang kita lakukan tadi, kita membaca surat Yasin 3 kali. Ini Bapak dan Saudara sekalian, biasanya orang-orang pihak sana itu kan suka membid'ahkan hal-hal yang semacam ini. Tetapi di dalam malam nisfu Sya'ban mereka mengakui bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam istimewa. Jadi tidak ada perbedaan kelompok mereka dan kelompok kita atau kelompok-kelompok yang tidak suka dengan nisfu Sya'ban. Kalau ada orang tidak suka menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban, itu sebenarnya karena nggak paham saja, ya, bukan karena beda aliran, bukan karena apa. Biasanya kan ada karena beda paham, ya, beda aliran, beda paham. Tetapi dalam hal ini sama semua. Beberapa referensi saya baca bahwa hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu disepakati. Artinya orang-orang menganggap bahwa ini adalah hadis sahih yang bisa kita jalankan, kita pedomi, termasuk dengan cara membaca surat Yasin, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, bahkan puasa. Puasa di bulan Sya'ban dianjurkan, tapi tidak boleh full, karena kalau full menyamai bulan Ramadan. Illa yauman au yaumaini. Jadi dikurangi 1 hari atau 2 hari. Misalnya Sya'ban ini 30 hari Pak, maka dikurangi 1 hari. 30 Sya'ban kita tidak boleh puasa. Kalau 2 hari berarti 29 dan 30 tidak boleh puasa sunnah. Kecuali puasa qadha, ya. Kalau puasa qadha wajib. Misalnya ada ibu-ibu yang masih belum selesai qadha puasanya, karena ibu-ibu kan setiap bulan pasti haid, ya, datang bulan. Itu mereka terhutang. Dan nanti misalnya setelah bulan-bulan puasa itu ibu-ibu qadha. Tapi ternyata sampai terakhir Sya'ban masih punya 2 hari lagi. Jadi tidak perlu diputus. Ya, yang yauman au yaumaini tadi itu yang puasa sunnah bebas. Tapi kalau yang wajib, yang qadha atau puasa nadar, maaf nih, misalnya ada caleg, ya. Tahu caleg atau capres yang nadar misalnya. Ada capres atau caleg nadar, nanti saya kalau menang
saya akan puasa 30 hari full misalnya. Nah, misalnya ternyata diumumin udah quick count. Diumumin quick count ya. Belum real count. Quick count, wah menang ini. Ya, dia akan dilantik jadi anggota dewan. Nah, berarti dia sudah harus menjalani puasa nazar. Nazarnya 30 hari full. Mulai dari 1 Syaban sampai 30 Syaban boleh karena nazar. Ada sebabnya tadi. Tapi kalau sunnah biasa tidak boleh. Karena hari terakhir itu menurut mazhab Syafi'i disebut Yaumus Syak. Yaumus Syak itu ada ragu-ragu apakah ini masih di akhir Syaban atau sudah masuk Ramadan. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, tapi puasanya tidak boleh full sebulan penuh. Kemudian kita disunahkan nanti kalau malam Bapak Ibu bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud, dan kemukakan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Yang ingin dapat rizki banyak, ya minta aja rizki banyak. Ya, Pak Ketua DKM aja rizkinya cuma 1. Ya, rizkinya cuma 1, bukan rizki Bilar. Ya, jadi semua orang boleh bebas. Ya, minta apa? Terutama minta dimudahkan oleh Allah untuk ibadah. Karena ibadah itu tanpa kemudahan kita akan berat mengamalkannya. Ya, termasuk kita. Ya, tadi alhamdulillah saya perhatikan ketika baca Yasin semangat semua ya. Alhamdulillah bisa semangat semua. Bapak, Ibu dan adik-adik semuanya bisa semangat. Ini adalah hadiah dari Allah. Allah memberi hadiah kepada kita yang tidak kelihatan tadi. Bukan hadiah berupa uang, bukan berupa duit, bukan berupa motor atau berupa mobil, tapi berupa hati yang fresh. Yasroh sodrohu tadi, hatinya yang lapang. Itu hadiah dari Allah, bonus dari Allah, sehingga kita enak. Kalau istilahnya anak muda sekarang enjoy, hatinya enjoy aja. Orang ke masjid enjoy, orang ngaji enjoy, baca Yasin 3 kali pun enjoy sampai tuntas, sampai wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, semangat semua. Dan bahkan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti dijamin kesehatan kita oleh Allah sampai setahun ke depan. Orang sakit-sakit, ya, nggak sakit-sakit, sehat terus. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu kita terima sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih ada guru lagi, ada sesepuh kita, senior kita, Bapak Kiai Syafuddin Ahmad yang nanti juga akan menyampaikan mauidhahnya. Kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dan barokahnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.